Wa ba'da hamdi fahaka sahih mandhumatan tufidu fin nikahi. Wa ba'da hamdi, setelah aku memuja kepada Allah di depan, fahaka, maka ambillah olehmu wahai khudh, ambillah sahibi, sahih wahai saudaraku, ambillah wahai saudaraku, mandhumatan, sebuah rangkaian, sebuah nazam, tufidu fin nikahi, yang memberikan ilmu, pengetahuan tentang nikah. Jadi di sini masuk kepada inti sudah. Wa wajibun 'alal ladzi yakhshaz zina tazawwujun bi kulli halin amkana wa zida fin nisa'i faqdul mali wa laysa munfikun siwar rijali wa fi diya'in wajibin wan nafaqah minal khabithi hurmatun muttafaqah li raghibin aw raji naslin yundabu wa in bihi yudhi'a ma la yajibu wa yakrahu in bihi yudayyu naflu wa laysa fi rubatun aw naslu wa in tafa ma yaqtadi hukman madah jazan nikah bisawiyil murtadah. Ini sebenarnya rangkuman dari beberapa kitab fikih yang ada itu. Hukum nikah itu bagaimana hukum nikah? Ini kan beda pendapat ulama. Menurut pendapat Asy-Syafi'i, al-aslu fin nikah al-ibahah. Mubah kan? Bahwasanya hukum asalnya nikah itu adalah ibahah. Mubah. Sama dengan makan, sama dengan minum. Dan kebetulan dasar hadisnya faman raghiba an sunnati falaysa minni, itu sunnati itu bukan sunnah dalam arti sama dengan salat ba'diyah, qabliyah, bukan itu. Tapi artinya jalan hidup. Karena ada 3 peristiwa kan di situ. Peristiwa pertama, ada 3 orang bersumpah di dekat rumah Rasulullah. Di depan, di ampernya. 3 orang bersumpah, satu mengatakan setelah tanya kepada Aisyah tentang bagaimana ibadah Rasulullah. Respon dari pertanyaan itu, maka mereka bersepakat. Satu bilang, saya akan asumud dahra kullah, saya akan puasa selama 1 tahun. Yang satunya, aqumul laila kullah, saya akan bangun malam, tidak akan pernah tidur malam, akan tidur terus. Yang satunya, saya tidak akan nikah. Nah, di situ. Maka Rasulullah keluar, dan hadisnya agak panjang. Taulah bahwa ana akhsyakum wa atqakum ilallah. Saya orang yang paling takwa kepada Allah daripada kalian. Tapi saya biasa puasa dan juga tidak puasa. Malam juga istirahat, tidur juga bangun malam. Dan juga saya atazawwajun nisa, saya juga kawin kepada seorang perempuan. Nah, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Lah kalau kita menghukumi makan minum itu ibahah, hukum asalnya, maka nikah pun juga ibahah. Ini hukum asal, hukum asal. Tetapi nikah itu menjadi berubah, wajib dan juga mandub, bisa juga makruh ya, atau marghub fi. Dan juga bisa haram, nama di situ. Di sini pertama yang disampaikan adalah wajib. Wa wajibun, dan ialah wajib apa nikah, alal ladzi yakhshaz zina, atas seseorang, ini orang laki-laki nih, yakhshaz zina, yang takut kepada zina. Atazawwujun apa nikah, bikulli halin, dalam kondisi apapun, andi pese ya, punya ekonomi atau tidak, apa namanya, dalam keadaan ibadah atau tidak, dalam keadaan mencari ilmu atau tidak, atau dalam keadaan apapun, fi kulli hal amkana, yang mungkin apa tazawuj, maka nikah menjadi wajib dalam keadaan apapun. Nah, dia. Kenapa? Karena keinginannya sudah sangat tinggi, tak bisa ditahan. Maka salah satu jalannya adalah harus nikah. Kemudian yang terkait dengan yakhshaz zina siapa? Laki-laki atau hanya perempuan? Dua-duanya sebetulnya. Dua-duanya. Laki-laki itu cuman lebih aktif, dia mencari mangsa kan gitu kan. Masalahnya. Kalau perempuan itu dia pandai untuk merayu-rayu agar mangsanya datang. Apa? Agar siapa? Laki-lakinya datang sama dia.
Sebenarnya kalau diukur-ukur, apakah perempuan atau laki-laki yang takut zina? Kalau banyaknya perzinahan memang jadi banyak perempuan katanya daripada laki-laki. Sampai menyediakan tempat khusus untuk tempat berlabuhnya semua orang kan. Ada apa itu? Wanita tuna susila itu ya. Sekarang dirubah namanya PSK. Karena tidak diam di tempat. PSK itu penjajah seks komersial. Berarti sudah menjajahkan kemana-mana. Sehingga benar kalau dulu katanya banyak jalan yang berlubang dulu. Sekarang aspalnya sudah selesai semua, banyak lubang yang berjalan. Nah, maknanya di situ. Lah, dalam kondisi apapun kalau demikian maka tazawwujun bi kulli hal. Puasa tak mampan. Ini ndak mampan. Semuanya pokoknya ndak bisa tidur kalau enggak nikah. Itu namanya yakhshaz zina. Ketika kondisi begitu maka wajib bi kulli halin amkana. Ini kalau kena sama santri kan putus, nggak bisa kuliahnya terus ini kan ya. Nah, itu ya. Ditambah lagi tambah wajib jika perempuan yang diingini itu, perempuan yang memang dimaksudkan untuk dinikahi, wazida fin nisa'i faqdul mali, kebetulan dia sudah punya harta dan punya biaya untuk nikah. Perempuan yang diincar itu perempuan yang faqdul mal, bukan entrepreneur. Faqdul mal apa itu? Orang yang tidak punya harta, butuh santunan. Ya kalau hanya nyantuni dengan orang fakir atau sama fakir miskin kan biasa santunan kan ya, santunan. Tapi kalau dinikahi kan santunannya beda plus, gitu. Faktul mal. Walaisa munfikun siwar rijal, dan tidak ada orang yang mau memberikan biaya hidup kepada perempuan itu selain laki-laki itu. Bapaknya sudah nggak ada, kakaknya sudah nggak ada, adiknya nggak ada, pekerjaan. Ini dibayangkan perempuan yang tidak memiliki apa-apa. Tapi saat ini perempuan justru kadang-kadang lebih pandai mencari uang daripada laki-laki. Karena sekarang ini sudah bukan saatnya cari uang itu, cari harta itu dengan dengkul, kekuatan fisik, kekekaran tubuh. Tapi kepintaran otak dan keterampilan. Jadi ada pinter dan terampil. Nah, dalam ini perempuan lebih terampil daripada laki-laki. Ini sudah ada keseimbangan sekarang karena pekerjaan itu ternyata untuk perempuan sudah terbuka lapangan kerja secara luas. Hanya kebetulan di sini ditambah lagi itu wa fi dhiya'in wajibin wan nafaqah. Ya. Dan juga dalam sia-sianya wa fi dhiya'i wajibin wan nafaqah minal khabithi hurmatun muttafaqah. Ini yang nomor 2. Hukumnya haram nikah itu. Jadi yang tadi yang wajib ya, Jadi wajib nikah bagi orang yang sudah khawatir dirinya takut zina, khasyal anata minkum. Yang kedua hukumnya wa fi dhiya'i wajibin, dan di dalam apa itu? Dhiya'i wajibin. Terabaikannya barang yang wajib, pekerjaan yang wajib. Wan nafaqah, dan nafaqah. Minal khabith, dari barang yang haram. Hormatun, haram, muttafaqah, disepakati ulama nikah itu. Jadi nikah bisa haram kalau ternyata nanti begitu orang nikah akan melalaikan kewajiban. Kewajiban apa? Pertama, kewajiban personal ibadah. Yang kedua, kewajiban dalam menanggung beban hidup rumah tangga. Ya. Tapi masih bisa dikendalikan kan? Masih bisa dikendalikan. Dan juga tidak bisa untuk mencari nafkah dari barang yang halal. Bisanya apa dia? Judi. Apa dia misalnya? Dagang miras misalnya. Merampok, mencuri, bisanya itu. Dari itu mau dikasih nafkah sama istrinya, minal khabithi, dari barang yang haram, hormatun, haram hukumnya nikah. Itu muttafaqah, disepakati para ulama. Nah, ya. Ini hukum yang kedua, hukumnya adalah haram. Yang ketiga, liraghibin aurajinas lin yundabu. Ayundabun nikah, disunnahkan nikah. Ingin sih, tapi enggak begitu tinggi keinginannya. Cuman dia ingin nikah untuk apa? Liraghibin, bagi orang yang
senang untuk nikah. Ya. Au raji naslin, atau mengharapkan adanya keturunan. Ini teks asli dalam kitab fikih. Ya. Wa sunnan nikah litaikin, gini kan? Nikah disunahkan karena butuh. Di sini bahasanya bukan butuh tapi raghibin. Ya, raghibin itu lebih apa? Lebih memotivasi gitu ya. Lebih memotivasi. Kalau ta'ikin itu tengah-tengah gitu ya. Kalau tengah betul itu. Jadi butuh. Kalau raghibin dasarnya adalah rasa suka dan cinta dan senang. Tujuannya raji naslin, untuk mendapatkan keturunan. Ya. Jika wa in bihi yudi'u ma la yajib, katanya. Wa in bihi, jika ay wa in yudi'u. Wa in yudi asalnya itu jika orang itu mengabaikan atau mentelantarkan bihi dengan itu nikah, mentelantarkan ma la yajib kepada sesuatu yang tidak wajib. Oh, nikah iya. Mampu enggak nafkahnya? Oh, mampu. Terus kira-kira ibadahnya terganggu pasti, tapi enggak yang wajib. Yang biasanya sholat tahajud malam sampai 12 rakaat sampai 20 rakaat, paling bisanya hanya 2 deh. Itu namanya yudi'u ma la yajib. Terkurangi ibadah yang sunnah itu terkurangi karena akibat nikah. Oh iya, berarti pahala untuk meninggalkan sunnah ditutupi dengan pahalanya orang nikah. Nah, di situ. Dan makanya di sini bicara soal hal motivasi tentang pernikahan ini bilang. Jadi sunnah hukumnya nikah bagi orang yang ingin nikah dan dia mampu membiayai, ya, dan ingin mendapatkan keturunan tapi tidak sampai kemauannya, khawatir sampai tingkat perzinahan. Walaupun nikahnya itu menggugurkan amal-amal ibadah sunnah, nggak apa-apa di situ. Biasanya sholat duha pagi-pagi 8 rakaat tinggal 2 misalnya, itu jangan aja misalnya, nggak apa-apa itu. Ini yang tetap dikatakan sunnah. Ya. Wa yukrahu. Yang keberapa ini? Hukumnya berapa? 1. Yang keempat ya. Wa yukrahu, dan dimakruhkan nikah in bihi yudayya'un naflu wa laysa fi rubatun aw naslu. Masyaallah. Dimakruhkan kalau ibadah sunnah bisa terabaikan, wa laysa fi, dan tidak ada fi dalam orang itu atau nikah ragbatun, keinginan. Paksa akil. Ya, dipaksakan. Au naslun, atau ingin untuk mendapatkan keturunan, tidak ada nasl, tidak ada. Istrinya berapa yang mau dinikahin? Oh, usia sudah 65, sudah monopus, yang nggak mungkin punya keturunan gitu ya. Terus kalau laki-laki bisa aja walaupun umur 80 tahun asal masih kencang ya, itu bisa memberikan keturunan, nggak apa-apa. Lah makanya kalau laki-laki yang sudah tua itu nikahnya dengan perempuan yang muda supaya ada sunnahnya. Misalnya laki-laki usianya berapa? Usianya 60 tahun. Nikah dengan perempuan yang berapa? 35, yang 40, yang dia mungkin masih punya anak. Itu supaya apa? Sunnahnya ada. Sunnahnya ada. Karena apa? Membuat keturunan itu adalah sunnah. Dari itu. Tapi kalau misalnya yang laki-laki usianya 40 tahun, terus istrinya 70 tahun, itu makruh. Karena apa? Dipaksakan dan tidak ada harapan punya anak. Ngapain di situ? Oh, menikmati memecah namanya untuk mengobati keinginan rasa seksual. Iya kalau sama orang yang ini, tapi sama orang yang 70 tahun masa masih ada gairah secara umum. Kecuali minta dibini boleh gitu ya. Tidak ada perempuan lagi itu ya. Ini makruh hukumnya kalau gitu. Kalau nikah, perbuatan sunnah diabaikan, keinginan tidak ada, peluang untuk punya anak pun juga tidak ada. Misalnya. Tapi saya kan banyak uang, terus perempuan nggak punya uang itu. Saya supaya banyak memboriskan sama dia, saya harus nikah. Ya kalau begitu agak lumayan. Karena apa? Masih ada aspek sosialnya. Wa inin tafa ma yaqtadi hukman madha. Kalau ternyata tidak ada sesuatu yang menuntut kepada hukum wajib, hukum mandub, hukum haram, hukum makruh. Tidak ada semua itu. Tidak ada yang bisa berakibat wajib, akibat sunnah, akibat makruh, akibat haram. Tidak ada. Jazan nikahu, maka boleh apa nikah bisawi dengan cara yang sama.
antara nikah dan tidak nikah adalah sama. Itu namanya mubah. Al-murtadha yang diridhoi. Nah, itu kan. Lah untuk mengetahui ini siapa? Ya terpulang kepada pribadi masing-masing. Cuman rata-rata kalau anak muda seperti Anda ini semuanya itu imma posisi wajib atau imma posisi sunnah. Nah, sunnah. Lah, di sini perlu saya sampaikan, kenapa ada pembatasan usia nikah? Yang dikhawatirkan itu tidak hanya dalam teori, tapi juga berdasarkan beberapa hasil survei dan juga penelitian, itu takut terperangkap pada nomor berapa ini? Nomor hormat tadi itu. Laki-laki rata-rata kalau usianya 15 tahun lulus SMP nggak punya pekerjaan. Kan gitu mana ya? Kalau dipaksakan nikah nanti dituntut dalam keluarganya maka akan berantakan. Nafkahnya dari mana? Bisa-bisa minal khabithi, dari barang yang haram. Jadi panjang maslahatnya yang dipikir. Maka pembatasan usia nikah untuk laki-laki berapa 19 tahun lulus SLTA sudah punya skill dan keterampilan untuk bekerja. Nah, maknanya sudah lebih dewasa. Belum lagi soal kesehatan bagi perempuan yang akan hamil dan lain-lain. Ini maknanya di situ. Pembatasan usia nikah karena mempertimbangkan beberapa hukum. Lah, keinginannya bagaimana? Keinginannya adalah kepada yang ideal. Yang ideal yang mana itu? Yundabu tadi itu. Minimal sudah sampai tingkatan sunnah. Kalau sampai tingkatan wajib, ya tingkatan wajib mungkin bagi laki-laki yang memang sulit. Dokter nggak mampu untuk suntik melemahkan syahwatnya. Ya barang miliknya itu mungkin sudah hidup terus nggak pernah mati. Pokoknya cara matinya harus nikah. Kalau enggak maka dia akan memperkosa perempuan. Kawinkan itu nggak bisa kayak gitu.